Assalamualaikum majikan. Di misi kali ini nih ada sebuah kasus yang cukup plot twist, dimana ada sebuah kisah penyentuh hati yang pas kita nonton dibikin nangis gitu ya. Tahu-tahu berubah kisahnya menjadi kisah yang bikin emosi, gregetan, endingnya hah banget. Wah, ini kalau kalian denger nanti pasti bakal gak nebak dan ikutan kaget. Hah, begitu. Karena pelakunya dulu nih, waktu kecil, itu sempat diliput sama salah satu stasiun TV yang kalau kalian pernah tahu dulu ada namanya program Orang Pinggiran di Trans 7. Pokoknya program itu tuh menceritakan sulitnya kehidupan orang-orang di desa terpencil atau di daerah pinggiran gitu ya, bukan di perkotaan. Judulnya kan Orang Pinggiran. Bagaimana tuh pokoknya hari-hari mereka dengan pekerjaannya, kesabarannya, kerja kerasnya. Yang semua itu ditunjukkan untuk biar kita nih tahu gitu loh, kalau kehidupan di dunia ini tuh ketimpang palikan apa sih? Timpang paliknya tuh tinggi banget, kesenjangan sosial susah banget. Nah, di salah satu episodenya tuh yang pernah tayang pada 7 September 2016 dengan judul Kerinduan si Penjajah Opak, maksudnya ya penjual opak. Di situ nih ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari nenek Nurmah namanya sama kakek Ali. Terus ada anak mereka bernama Rofi dan cucu mereka bernama Mulyana. Yang mana mereka semua nih tinggal di sebuah rumah yang sangat-sangat sederhana yang dindingnya aja tuh masih terbuat dari bambu. Lokasinya ada di Kampung Baru Ciberuk, Kecamatan Gunung Sahari, Kabupaten Serang, Banten. Sehari-harinya nih nenek Nurmah sama anak dan cucunya itu berjualan opak. Pada tahu nggak lu opak? Itu yang dijual Ara di keluarga Cemara. Opak gitu. Nggak tahu juga, nontonnya dulu kabel TV ya kali ya. Kabel TV? TV kabel. Orang kaya loh. Jadi opak itu tuh kerupuk dari nasi aking yang satu nasi yang udah kering. Bentukannya tipis, putih, kriuk, dipotaknya gampang. Nah, mereka itu berjualan opak demi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena sang kakek nih memang sudah terlalu tua pertama umurnya. Dan ternyata matanya juga buta. Udah nggak bisa jalan pula, yang akhirnya si nenek lah yang mencari nafkah. Cerita kebutaan dari sang kakek itu juga cukup menyedihkan gengs dengernya. Karena mata si kakek itu sempat ketusuk jerami katanya waktu dia lagi jadi kuli panggul bawain jerami. Habis itu mungkin matanya ketusuk jerami tuh kecucuk gitu ya, terus infeksi dan karena nggak cepat diobatin perkara ya keadaan ekonomi mereka gitu, sampai akhirnya udah buta. Hal-hal atau cerita seperti ini loh yang kadang bikin kita sampai nangis nontonnya nggak tega ya, dan merasa malu juga nih misalkan kalau diri sendiri suka ngeluh sama hal-hal yang sebenarnya nggak seberapa dibandingkan orang-orang mungkin di luar sana yang hidupnya masalahnya jauh lebih berat. Makanya dulu pada juga bersyukur. Nah, diceritakan juga kalau tiap hari katanya nenek Nurmah itu ngukus nasi atau masak ya dengan alat seadanya aja, yang dapurnya masih jadul banget kelihatannya. Rumahnya aja dari bambu. Beliau itu nyetak opaknya manual satu-satu di atas daun pisang gitu, sampai gorengnya juga semuanya dikerjain sendirian lah pokoknya di usianya padahal udah senja. Barulah nanti pas untuk jualannya si nenek ini dibantu sama anak dan cucunya tadi tuh ya, mungkin kan berat ya bawa-bawa keliling tiap hari. Hasil penjualan dari opak itu juga gimana ya, rata-rata katanya antara 20.000 sampai 30.000 aja per hari tuh. Yang sebagian uangnya tapi ini diputar lagi ya, harus beli bahan baku buat bikin opak lagi jualan besok. Bukan semuanya dipakai tuh 20.000 sampai 30.000-nya. Baru nanti kalau ada sedikit dipakai buat makan dan keperluan sehari-hari. Dengan penghasilan segitu digambarkan memang hidupnya nenek nih dengan anak dan cucunya itu bener-bener sangat sederhana. Makanya untuk menambah pemasukan, nenek Nurmah ini kadang juga sampai jadi buruh pengupas kulit melinjo. Cuma kalau itu kan ya musiman ya, nggak setiap saat ada melinjo. Bener-bener the real Wonder Woman banget lah pokoknya, yang membuat kita nih nggak tega nonton acara-acara begituan. Ya abisnya memang si nenek Nurmah ini ibaratnya nggak punya alasan untuk malas-malasan atau diam aja ya. Selain tadi suami atau si kakek ini keadaannya seperti itu, anak yang bernama Rofi itu juga katanya memang tidak bisa bekerja terlalu keras ya, walaupun laki-laki, karena Rofi ini punya penyakit paru-paru. Ya tapi tetap aja sih Rofi ini kadang masih kerja serabutan gitu kan, bikin tikar atau kanopi dari bambu, serta mondar-mandir juga ngambil air dari sungai gitu kan ke rumah untuk
memenuhi kebutuhan air di rumah. Setidaknya nggak jadi beban begitu loh. Nah sebenarnya selain Rofi, nenek ini punya satu anak lagi namanya Sumartia. Yang jatuhnya Sumartia ini berarti adiknya Rofi, gengs. Tapi Sumartia memang sudah pindah ke Kalimantan ngikut sama suami keduanya. Jadi sebelumnya Sumartia ini sempat menikah dan punya anak tuh namanya Mulyana. Tapi akhirnya cerai, terus nikah lagi dengan suami keduanya, dibawalah ke Kalimantan. Sementara anaknya Mulyana tadi tuh ditinggal, dititipin di rumah nenek. Lah padahal kan hidupnya nenek aja udah pas-pasan gitu ya, disuruh dititipin cucu lagi gitu gara-gara nggak mau dirawat sama ibunya sendiri, cerai sama suami pertamanya, ayah wae itu ibu pertamanya gelo ya. Sampai gede nggak nengokin soalnya. Ya sedangkan si nenek Nurma ini gimana pun juga kan pastinya namanya cucu sendiri ya udah dirawat. Jadi Mulyana ini tuh anaknya Sumartia ya gengs, bukan anaknya Rofi. Dia sendiri itu lahirnya di tanggal 23 Februari 2003 dan akhirnya tumbuh besar tanpa peran orang tua. Ya dia kan cuma ditemani sama nenek, kakek sama omnya, berarti tuh Om Rofi. Yang mana hal tersebut membuat Mulyana kecil nih dituntut kehidupan untuk bisa mandiri sejak dini. Dari SD, Mulyana ini udah dikenal sama teman-temannya itu sebagai anak penjual opak. Bener-bener kayak Ara di keluarga Cemara kan? Dan kadang dia juga sempat menjadi gembala tuh buat jagain anak kerbau punya tetangganya dengan bayaran berapa? 2.000 per hari. Pokoknya hal tersebut tuh Mulyana lakukan semenjak dia kelas 4 SD. Bayangin anak kelas 4 SD jagain puluhan kerbau nih. Misalkan kan kalau kerbaunya lagi susah diatur gitu kan, pergi kemana-kemana dia harus narik kerbaunya kan berat ya, kebo ya. Selain itu katanya dia juga suka buat kerangka layangan untuk dijual lagi. Jadi kalau layangan itu kan ada rangkanya dari lidi atau kayu yang tipis itu kan. Nah itu Mulyana bikin tuh dari sayatan bambu buat dijualin lagi misalkan apa ke pasar untuk nanti ditempel sama kertas layangannya. Namun lagi-lagi hal tersebut kan nggak dilakukannya tiap hari, sesuai ada permintaan aja. Makanya bisa dibilang Mulyana dari kecil udah pekerja keras. Tiap ada kesempatan atau kerjaan, pasti dia ambil. Yang penting bisa dapat duit untuk bantu-bantu kehidupan dari neneknya itu. Ya mungkin orang melihatnya tuh Mulyana ini sebagai anak kecil yang mandiri dan kuat kali ya. Tapi yang namanya anak kecil tetaplah anak kecil. Dimana dalam hatinya pasti menginginkan tuh peran orang tua, pengen juga bisa bermain bebas seperti anak-anak seusianya. Ya nggak jarang kalau lagi sendirian, netes juga itu air matanya nangis. Jangankan pengen disayang sama orang tua, ngeliat muka emak bapaknya aja kagak tahu dia kagak pernah ketemu. Lah abisnya kan dia ditinggal dari usia 2 tahun, nggak inget lah. Sampai-sampai nih sebenarnya awalnya Mulyana kira nenek Nurma itu adalah ibu kandungnya dia. Ya kan dari kecil soalnya dirawat ya. Karena memang dari pihak keluarga pun awalnya tidak ada yang ngasih tahu. Namun setelah dengar banyak omongan-omongan warga tuh orang-orang lain gitu kan, biasa. Mulut orang-orang itu kan kadang suka jahat begitu ya. Padahal lemes, baru deh dari situ Mulyana tahu kalau akhirnya dia itu bukan anaknya si nenek. Kalau nenek itu adalah neneknya maksudnya. Ya udah nanya langsung kan. Baru di situ nenek jujur. Sedih banget ya. Kesel gua sama orang-orang yang lemes begitu mulutnya. Ya pokoknya ketika diwawancara sama tim orang pinggiran, Mulyana ini tuh berdoa katanya supaya dirinya ini bisa sukses dan kakek neneknya juga dikasih umur panjang supaya Mulyana ini bisa membalas kebaikan mereka udah dirawat dari kecil. Yang mana pada saat itu dia tuh punya cita-cita pengen ngasih perhiasan emas ke neneknya nanti kalau dia udah dewasa dan punya uang. Bener-bener apa nontonnya kan kayak heartwarming gitu loh, macam cerita-cerita sedih drama Korea yang rasanya kita pengen bantu buka donasi yuk apa gimana gitu loh. Hingga waktu pun berlalu. Mulyana yang kecil itu akhirnya ya tumbuh jadi dewasa sampai dia pokoknya berumur 23 tahun ini. Namun ternyata kehidupannya tidak jauh berbeda, di mana dia masih harus terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bedanya sekarang Mulyana udah kenal cinta-cintaan, di mana dia jatuh cinta pada seorang perempuan namanya Siti Amelia yang usianya lebih muda yaitu 19 tahun. Siti ini adalah gadis dari desa itu juga guys, jadi masih satu desa nih ya. Mulyana belum pindah, masih di Gunung Sari tuh dari kecil. Siti sendiri dikenal sebagai sosok wanita yang baik-baik, yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Bapaknya bernama Pak Samsia dan ibunya bernama Bu Mastura, yang mereka ini merupakan petani di desa itu. Dulu nih, setelah lulus SMP, Siti ini memang tidak melanjutkan ke SMA, karena kebanyakan anak-anak di desa sana waktu itu begitu memang. Jadi abis SMP langsung ikut kerja lah bantu-bantu orang tua. Nah, dia kenal sama Mulyana dari masa-masa itu tuh, yang sebenarnya ya berarti Siti ini masih di bawah umur. Sampai akhirnya di umurnya 19 tahun, Siti ini kegiatannya ya beberes rumah sembari ngurusin telur sama ternak ayam yang memang dipelihara di belakang rumah. Ya karena sudah menjalin hubungan dan pacaran lama ya dengan Mulyana, akhirnya mereka ini seperti mengikuti godaan setan. Ya akhirnya tahu-tahu Siti bilang kalau dia kebobolan alias
Aku hamil duluan sudah 3 bulan karena pacaran gelap-gelapan. Bingung tuh Siti itu. Dia bilang ke Mulyana untuk minta tanggung jawab. Ya pokoknya waktu itu Siti ini baru ceritanya ke Mulyana doang ya. Karena ya mau menyelesaikan masalahnya gimana nih, aku hamil nih. Sementara orang tuanya dia sendiri tuh belum tahu soal kehamilan ini. Sedangkan si Mulyana pas tahu Siti hamil, kaget, dia stres karena satu, dia belum siap berumah tangga apalagi menjadi seorang bapak. Yang ujung-ujungnya Mulyana meminta Siti untuk menggugurkan kehamilannya aja. Sampai-sampai Mulyana juga udah sempat beli beberapa obat penggugur tuh. Tapi Sitinya nggak mau, dia takut. Dan dia juga bersikukuh untuk mempertahankan bayi yang ada di perutnya itu. Nah di part ini kayak ngulang kejadian dulu nggak sih maksudnya, gengs? Bapaknya Mulyana kan juga 11-12 istilahnya nggak mau tanggung jawab ya ngurus anaknya tuh sampai cerai gitu kan. Pergi nggak ditengok lagi. Habis itu ibunya juga kawin lagi ninggalin Mulyana aja sama nenek nggak ditengok lagi. Lah sekarang Mulyana udah gede, lebih parah. Anaknya ini belum lahir, nggak mau dia rawat, malah mau digugurin. Hingga tanggal 13 April 2025 kemarin, akhirnya mereka janjian tuh ceritanya ketemuan. Yang rencananya ya sekalian mau ngebakso gitu di Jalan Cioma. Sekaligus ya nggak bahas soal kehamilannya Siti. Dari obrolan yang berjalan nih kayaknya mereka nggak nemu jalan tengahnya nih mau gimana. Karena ya Siti maunya tetap Mulyana tanggung jawab untuk nikahin dia, tapi Mulyananya nggak mau. Tetap mau digugurin aja karena takut ntar jadi omongan orang gitu kan, dan memang belum siap juga untuk menikah. Singkat cerita, karena belum disepakati nih maunya seperti apa, nggak ketemu titik tengahnya, tapi baksonya udah habis, udah selesai makannya. Akhirnya Mulyana bilang, ya udahlah nanti aja kita bahas lagi. Sekarang kamu temenin aku dulu antar barang ya, aku mau ada janjian COD-an sama orang di Gunung Kupa, katanya gitu. Jadi Gunung Kupa itu ya masih di daerah Gunung Sari juga. Ya udah dari tempat bakso tadi mereka pergi, dan selama di perjalanan ke Gunung Kupa itu, Siti ini katanya terus-menerus meminta supaya Mulyana ini mau tanggung jawab. Namun lama-lama Mulyana merasa kesel karena Siti ngomong terus tuh pas lagi dibonceng pakai motor gitu kan, namanya di belakang ngomong nih di samping telinga terus. Dia di situ berhenti dan minggirin motornya di perkebunan karet yang sepi sambil bilang, ya udah ayolah kita tuntasin masalah ini di dalam hutan aja, aku malu nih kalau kedengeran orang-orang. Dikira Siti Mulyana ini mau bahas di dalam hutan itu biar tidak didengar orang. Jadi ya udah dia ngikutin Mulyana aja tuh masuk ke dalam. Tapi yang terjadi setelah di dalam hutan nih, tanpa berlama-lama Mulyana langsung menghabisi Siti dengan cara melilit lehernya tuh pakai kerudung. Jadi kerudungnya Siti dilepas dan digunakan buat itu, ngerti kan ya? Sampai akhirnya Siti lemas, jatuh. Setelah melihat Siti sudah tidak bernyawa seperti itu, Mulyana pergi nih, ninggalin Siti di dalam hutan. Mulyana pulang tuh ke rumahnya buat ngambil golok. Tapi habis itu dia balik lagi ke dalam hutan. Buat apa? Buat putung-putung Siti, gengs. Dimana kepala, tangan, sama isi jeroan dari perutnya tuh dimasukkan ke dalam karung, terus dibuang ke sungai. Sementara sisa tubuhnya tuh tetap ditinggal di dalam hutan karet itu. Cuma ditutup kayu sama daun pisang aja, yang mungkin ya Mulyana nggak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Pokoknya abis itu ya udah dia berusaha kembali menjalani aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Bayangin ya gengs ya, seorang anak yang dulunya jualan opak, pingin bantu nenek, pingin membahagiakan nenek, tahu-tahu tumbuh gedenya malah seperti ini. Hingga malam tiba nih, keluarga Siti di rumah yang mulai khawatir. Kenapa Siti ini kok nggak pulang-pulang dari tadi siang? Ya akhirnya keluarga ini memutuskan untuk melaporkan kepada pihak polisi atas Siti hilang. Namun sebelumnya, berhubung Siti sama Mulyana kan sudah pacaran sekitar 4 tahun lebih. Jadi keluarga di awalnya sebenarnya udah sempat nanya ke Mulyana tuh sebelum ke polisi. Tapi memang Mulyana bilang kalau dia sama sekali nggak tahu Siti itu ada di mana. Padahal kan keluarga taunya Siti terakhir kali pamit pergi bilang mau dijemput sama Mulyana ya. Kok Mulyana sekarang bilangnya nggak tahu gitu. Makanya merasa ada yang aneh kalau tiba-tiba Mulyana seperti ini nih. Akhirnya ya udah keluarga lapor polisi aja. Beberapa hari kemudian, sorenya tuh pokoknya tanggal 18 April, ada 3 orang nih ceritanya. Ada bernama Pak Aban, Pak Safei, sama Pak Suheri yang lagi babat-babat rumput gitu untuk makan ternaknya di sekitaran area hutan karet itu. Pas lagi marit-marit gitu ya, Pak Heri nih tiba-tiba ngeliat ada seekor burung tuh yang memang menarik perhatiannya. Pak Suheri nih maksudnya pengen nangkep burung itu karena jaraknya lumayan deket dari tempat dia berdiri. Tapi burung itu terus lompat dari satu dahan ke dahan lain begitu loh ya. Mungkin tahu gitu ya, ada insting burung. Pak Suheri sendiri gemes nih, dia ikutin terus tuh kemana burung itu pergi. Sampai tiba-tiba kok dia nyium bau yang nyengat banget, kagak enak kayak bau bangke. Pas dicari sumbernya ternyata bau itu berasal dari
tubuh manusia yang tertutup tadi tuh kayu sama daun pisang yang pas disingkap udah nggak utuh lah, horor banget. Nggak ada kepala, tangan sama kaki. Pak Suherdo langsung buru-buru tuh ngasih tahu 2 temennya kan, yang kemudian mereka bilang lagi ke warga lain dan semuanya ini sama-sama ke Polsek Pabuaran. Polisi segera meluncur tuh ke TKP dan temuan mengerikan itu langsung dibawa juga ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Serang untuk dilakukannya otopsi lebih lanjut. Berita ini pun langsung menjadi topik hangat di media-media lokal bahkan nasional ya. Dan karena nggak ada mukanya ya, jangankan muka, kepala kan kagak ada kan. Jadi awalnya ini tuh susah terungkap siapa identitasnya. Nah, di sisi lain, polisi ini kan juga lagi menerima laporan orang hilang dari keluarganya Siti tadi tuh. Yang saat itu pun polisi lagi memproses laporan tersebut. Dimana ya polisi datang nih ke rumahnya si Mulyana sebagai, ya kan kekasihnya Siti udah lama ya, untuk meminta keterangan soal hilangnya Siti. Tahu nggak terakhir kali kemana. Jadi awalnya nih maksudnya polisi itu menanggapi semua ini tuh dalam 2 kasus yang berbeda ya gengs ya. Belum tahu nih kalau ternyata 2 kasus ini adalah memang berhubungan. Maksudnya yang satu kasus ada Siti hilang sama kasus penemuan tadi nih tubuh di hutan sawit. Ya akhirnya semuanya ini terungkap karena tadi tuh pas polisi datang ke rumahnya Mulyana buat nanyain hilangnya Siti, si Mulyananya sendiri yang mengakui semuanya. Jadi tiba-tiba aja udah dia cerita kayak, ya gini Pak, sebenarnya wanita yang ditemukan di hutan karet kemarin itu adalah Siti Pak, dan yang membuat seperti itu adalah saya. Begitu. Ya apa nggak shock itu polisinya. Niat tadi cuma mau mintain keterangan, tahu nggak Siti kemana gitu ya. Malah mendapatkan sebuah cerita mengerikan seperti ini dari pelakunya sendiri. Ya udah, Mulyana langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Dan dalam penangkapannya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ada golok, kemeja hitam, celana, sepasang sepatu, jam tangan, sama 1 unit sepeda motor yang dia pakai buat bonceng Siti tuh. Dan ketika semuanya udah terkuak, seluruh warga desa lah pada kaget. Masalahnya katanya ya, Siti ataupun Mulyana dua-duanya nih dikenal punya perilaku yang baik kok. Siti sendiri kan memang sudah lama ya pacaran sama Mulyana, orang-orang juga udah pernah tahu dan udah kayak memperkirakan emang bakal kayaknya nih mereka ujung-ujungnya menikah. Sementara si Mulyananya sendiri tuh dikenal sebagai sosok yang sopan, tutur katanya juga katanya lembut, yang kalau anak-anak sekarang mah bilangnya soft spoken. Nah, ini tuh bukan tipe-tipe ada pasangan yang begajulan yang bikin empet aja gitu liatnya. Enggak. Istilah katanya ya, ini bukan membenarkan. Cuma kalau misalkan endingnya Mulyana menikahi Siti karena ternyata Siti memang hamil gitu kan, oh ya udah pantas aja, emang dari dulu kan barengan terus berdua begitu, nikah juga akhirnya mereka walaupun ternyata hamil duluan ya. Maksudnya warga juga nggak bakalan heran. Ya mungkin jadi omongan, tapi kan ujung-ujungnya udah dinikahin. Namun dari Mulyana sendiri tuh yang mungkin punya pemikiran yang macam-macam kali ya. Dia takut jadi cibiran orang karena image-nya tadi ya macam kayak anak-anak baik-baik kan dari dulu sebenarnya. Pekerja keras, apa aja dia kerjain termasuk serabutan, bantu-bantu di sawah. Bahkan Mulyana ini juga katanya rajin sholatnya tuh ke masjid. Makanya banyak warga yang nggak menyangka, kok bisa nih sosok Mulyana dikenal sebaik itu ya di mata orang-orang, tindakannya kok jauh dan keji banget. Sangat disayangkan begitu loh, kayak seharusnya udah lalu nikahin aja tong, jangan malah dihabisin. Nah setelah ditangkap nih, polisi meminta Mulyana untuk menunjukkan lokasi pembuangan karung yang tadi tuh berisi potongan-potongan yang lain-lain kan, yang dibuang ke sungai tuh. Ternyata masih ketemu, jadi mungkin cuma anyut dikit terus nyangkut kali ya. Dan katanya keadaan karungnya udah kebuka gengs, jadi cuma ditemukan kepala sama kakinya doang, sedangkan lengan atau tangan tuh hilang, yang diduga udah dimakan sama biawak sungai yang memang terlihat banyak di daerah situ. Ngeri kali. Nah, ternyata menurut pengakuannya Mulyana tuh, waktu kejadian tuh dia sengaja memang meninggalkan tubuhnya Siti seperti itu ya, nggak dikubur, nggak diapain, karena kan kepala sama tangan tuh atau sidik jari nggak ada. Dikiranya kalau begitu tuh akan susah untuk mencari tahu identitas wanita itu siapa. Yang padahal kan sebenarnya zaman sekarang walaupun nggak ada muka sama sidik jari mungkin bisa pakai tes DNA gitu ya. Ya tapi Mulyana kan memang bukan profesional, dia tuh nggak kepikiran dan tahu hal-hal seperti itu. Mikirnya tadi cuma kalau muka sama sidik jarinya nggak ada, nggak bakal ketahuan kalau itu Siti. Akhirnya setelah serangkaian pemeriksaan nih, seluruh potongan tadi itu dikembalikan ke keluarga untuk bisa dimakamkan dengan layak. Dan keluarga pun berharap Mulyana ini mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Hasil otopsinya sendiri tuh akhirnya belum lama ini keluar gengs, dimana diketahui kalau kondisi Siti tuh ketika lagi diputung-putung begitu ternyata masih dalam keadaan hidup. Jadi diperkirakan waktu dililit kerudung sampai lemas terus jatuh itu ya pingsan aja gengs, belum benar-benar meninggal gitu loh. Ya lagi-lagi mungkin karena si Mulyana bukan profesional ya, dia nggak paham benar kondisi orang masih hidup atau enggak. Tapi kan kalau begitu kejadiannya berarti serem banget pas lagi dipotong-potong itu masih hidup. Dan yang paling
Apa kabar dunia dari semua hal ini? Di awal tadi kan soalnya kita udah bilang kalau ini plot twist yang akan bikin kalian gitu kaget ya. Siap dengerinnya para majikan ya, tahan dulu emosinya. Kalau kalian lagi ngerjain sesuatu, taruh dulu itu piringnya, setrikaannya, atau kerjaannya ya. Jadi ternyata dari hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya janin di rahimnya Siti. Ya artinya Siti tidak hamil. Dan sepertinya dia cuma mau gertak sambal aja ke Mulyana nih supaya dinikahin karena udah lama pacaran hampir 4 tahun lebih tapi nggak dikawin-kawinin. Apa kabar dunia? Yang ternyata selama bertahun-tahun sebelumnya nih Mulyana beneran kayak masih anak yang di acara orang pinggiran alias anak baik, pekerja keras, dan gak pernah ngapa-ngapain pacarnya. Maksudnya tidak berhubungan badan juga. Ya setelah hasil otopsi tadi keluar, akhirnya Mulyana ditanya kan. Dia bilang baru sekitar beberapa bulan yang lalu memang terjadi tuh mereka melakukannya sebanyak 4 kali. Dan tahu-tahu Siti bilang hamil. Jadi selama 4 tahun lebih pacaran, baru beberapa bulan terakhir tuh 4 kali melakukan dan Siti bilang tahu-tahu dia hamil. Makanya Mulyana panik. Dan akhirnya gelap mata melakukan semua hal itu. Jadi runyam banget nih, astagfirullahaladzim ya. Yang mana anak baik yang dulu kita lihat di TV ya ujung-ujungnya menjadi jahat kan, sangat disayangkan banget. Dan karena kasusnya itu masih baru, jadi seperti biasa tentunya masih dalam proses penyelidikan ya. Mulyana sendiri tuh ditahan di rutan Mapolresta Serang Kota dan terancam hukuman mati. So, itu majikan gimana? Gregetan nggak denger endingnya? Dimana sebenarnya ya di awal nih, lewat TV program tadi tuh Orang Pinggiran, kita nih bisa melihat kisah hidup dan perjuangannya Mulyana dari kecil. Tapi yang namanya hidup kan juga kadang emang ada aja gitu gebrakannya ya. Dimana akhirnya dalam keadaan terdesak atau tertekan, orang baik pun bisa bertindak di luar batas dan berubah menjadi orang jahat. Seseorang yang kecilnya dibikin kita semua pada terenyuh, tapi pas dewasa malah bisa jadi kejam begitu. Yang mana gimana pun juga tindakan dari Mulyana nggak bisa kita benarkan ya. Dan kalau Siti sendiri, ya gimana pun juga berarti dia korban. Namanya wanita mungkin sudah memberikan semuanya istilahnya, tapi nggak dinikah-nikahin gitu kalau dari POV-nya Siti ya. Jadinya dia pura-pura bilang hamil ya biar dinikahin. Namun akhirnya ternyata malah membuat Mulyana ini berubah mode dari orang baik jadi joker. Takut geng sah. Ya karena kan memang terkadang hidup ini nggak sesuai sama yang kita inginkan ya. Cuma mau gimana? Kita tetap harus hidup untuk menjalaninya bukan? Kayak lagunya Jumbo tuh. Kala nanti badai kan datang, angin akan buatmu goyang. Jadi goyang-goyang. Angin buatmu goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menang.